Apa itu sistem saraf? Sistem saraf adalah suatu jaringan saraf yang kompleks, sangat khusus, dan berhubungan satu sama lain. Sedangkan neuron adalah unit fungsional sistem saraf yang terdiri dari badan sel dan perpanjangan sitoplasma. Bagian-bagian sel saraf terdiri dari badan sel, dendrit, dan akson. Badan sel berfungsi mengendalikan metabolisme keseluruhan neuron. Dendrit berfungsi menghantar input ke sel tubuh, dan akson berfungsi menghantar input menjauhi badan sel ke neuron lain. Perkenalkan, nama saya Lydia Triluandari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi neuron. Seperti yang teman-teman dapat lihat pada gambar di video ini, bahwa berdasarkan bentuk neuron itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu ada neuron unipolar, bipolar, dan multipolar. Baik, yang pertama Lydia akan menjelaskan mengenai neuron unipolar. Neuron unipolar ini dia merupakan neuron-neuron sensorik saraf perifer, itu contohnya seperti sel-sel ganglion cerebrospinalis. Neuron unipolar ini dia hanya mempunyai satu cabang pada badan sel sarafnya. Selanjutnya cabangnya itu dia akan terbelah 2, sehingga bentuk dari neuron unipolar ini dia seperti huruf T yang dapat teman-teman lihat pada gambar di video ini ya. Lalu satu belahan cabangnya itu dia berperan sebagai dendrit, sementara yang lainnya itu dia berperan sebagai akson. Neuron unipolar ini dia mempunyai fungsi sebagaimana sensori neuron, yaitu dia sebagai pembawa sinyal dari bagian tubuh atau sistem saraf perifer menuju ke sistem saraf pusat. Lanjut, yang kedua itu ada neuron bipolar. Neuron bipolar ini dia sesuai dengan namanya, dia mempunyai 2 cabang pada sel sarafnya di sisi yang saling berlawanan. Cabangnya satu itu dia berperan sebagai dendrit, sementara yang lainnya itu berperan sebagai akson. Karena dia memiliki percabangan seperti itu, maka badan sel saraf neuron bipolar ini dia mempunyai bentuk yang agak lonjong atau elips. Neuron bipolar itu dia umumnya mempunyai fungsi sebagaimana interneuron, yaitu dia menghubungkan berbagai neuron di dalam otak dan spinal cord. Yang terakhir itu ada neuron multipolar. Neuron multipolar itu adalah jenis sel yang paling umum dan paling banyak ditemui. Sel saraf ini dia memiliki dendrit yang lebih dari 1, tapi dia hanya memiliki 1 akson saja. Karena jumlah dendrit pada setiap neuron multipolar ini bisa bervariasi banyaknya, jadi bentuk badan sel saraf multipolar ini seringkali dibilang seperti multigonal. Lalu neuron multipolar itu dia umumnya mempunyai fungsi sebagaimana motoneuron, yaitu dia membawa sinyal atau isyarat dari sistem saraf pusat menuju ke bagian lain dari tubuh, seperti otot, kulit, ataupun kelenjar, berdasarkan fungsi dan arah transmisi impulsnya. Itu dia terbagi menjadi 3, yaitu ada neuron sensorik atau nama lainnya aferen, neuron motorik, dan neuron konektor. Neuron sensorik itu dia sel sarafnya itu dia bertugas menerima rangsangan dari luar tubuh. Sementara kalau untuk neuron motorik itu dia sel sarafnya itu yang membawa impuls dari otak dan sumsum tulang belakang menuju otot. Dan yang terakhir neuron konektor itu dia tugasnya itu menghubungkan neuron sensorik dan neuron motorik. Selanjutnya, gangguan sel saraf. Patofisiologi saraf, dalam rangka memenuhi fungsinya, neuron harus mampu menerima informasi dari berbagai sel dan melanjutkannya ke sel lain. Umumnya, informasi akan diterima melalui reseptor yang diaktifkan oleh neurotransmitter. Kemudian, aktivitas kanal ion dapat dipengaruhi secara langsung oleh mekanisme transmisi intrasel. Jadi, pada sel target yang sesuai, asetilkolin akan membuka kanal kation yang tidak spesifik, yang selanjutnya memungkinkan aliran natrium dan kalium. Hal ini menyebabkan pelepasan neurotransmitter. Kita lanjut, yaitu mekanisme transmisi neurotransmitter. Yang pertama,
Potensial aksi dihantarkan melalui aktivitas kanal natrium ke ujung saraf. Tempat potensial aksi mendepolarisasi membran sel sehingga membuka kanal kalsium bergerbang voltase. Yang kedua, ion kalsium yang masuk ke ujung saraf akan memperantai penggabungan vesikel yang mengandung asetilkolin dengan membran prasinaps. Kemudian, asetilkolin dilepaskan ke dalam celah sinaps. Asetilkolin akan berikatan dengan reseptor di membran subsinaps dan dengan cara ini membuka kanal ion yang tidak spesifik. Yang ketiga, depolarisasi membran subsinaps akan dijalarkan ke membran paskasinaps dan melalui pembukaan kanal natrium bergerbang voltase akan mencetus potensi aksi yang segera menyebar ke seluruh membran. Dan pada mekanisme terakhir, asetilkolin dipecah oleh asetilkolin nesterase, yaitu kolin yang dipecah akan diambil kembali ke dalam ujung saraf dan digunakan kembali untuk mensintesis asetilkolin. Selanjutnya, penjelasan mengenai gangguan transmisi neuromuskular yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, saya Sari Putri Ramadhani dengan NIM 1901071 selanjutnya akan menjelaskan apa saja yang termasuk dalam gangguan transmisi neuromuskular. Yang pertama ada anestesi lokal. Anestesi lokal dapat menghalangi kanal ion natrium pada neuron dan mengganggu transmisi saraf. Yang kedua ada antibodi. Antibodi ini dapat menghambat kanal ion kalium dan juga reseptor asetilkolin yang ada di membran postsinaps sehingga mempercepat internalisasi dan penghancuran reseptor. Selanjutnya yang ketiga ada botulinostoksin. Botulinostoksin ini dapat menonaktifkan sinaptobrefin. Sinaptobrefin adalah protein yang bertanggung jawab terhadap pengikatan vesikel yang mengandung asetilkolin ke membran plasma dan juga pelepasan asetilkolin. Selanjutnya, gangguan transmisi neuromuskular yang keempat adalah kurare. Reseptor juga bisa dihambat oleh kurare yang menghalangi ikatan asetilkolin ke reseptor. Yang kelima ada succagmetonium, menyebabkan stimulasi secara terus-menerus di reseptor. Depolarisasi terus-menerus di membran postsinaps dan menonaktifkan gerbang natrium di postsinaps. Selanjutnya adalah pisostigmin pada konsentrasi rendah dapat meningkatkan transmisi neuromuskular dengan cara meningkatkan asetilkolin di celah sinaps. Pada konsentrasi tinggi dapat menghalangi transmisi neuromuskular. Pisostigmin ini dibutuhkan tubuh dalam konsentrasi rendah saja, karena pada konsentrasi tinggi dia akan menghalangi transmisi neuromuskular. Dan gangguan transmisi neuromuskular yang terakhir adalah hemikolin. Pengambilan kembali kolin ke bagian prasinaps dapat dihambat oleh magnesium dan hemikolin ini. Pada kesempatan ini kami akan membahas 3 penyakit, yaitu myasthenia gravis, yang kedua sindrom Lambert-Eaton atau bisa juga disebut pseudomyasthenia atau sindrom myasthenia. Ketiga adalah tetanus. Pertama yang akan kita bahas di sini adalah myasthenia gravis. Myasthenia gravis ini adalah penyakit autoimun kronis dari transmisi neuromuskuler yang menghasilkan kelemahan otot. Asal dari kata myasthenia adalah bahasa Latin untuk kelemahan otot dan grafis untuk berat atau serius. Penyakit kronis ini ditandai dengan melemahnya beberapa otot, terutama otot di daerah wajah yang mengontrol pergerakan bola mata, ekspresi wajah, dan proses mengunyah, menelan, dan berbicara. Tanda pada penyakit myasthenia gravis ini akan pulih kembali beberapa menit bahkan beberapa jam kemudian. Etiologi dari myasthenia gravis ini dulu dikatakan bahwa IgG autoimun antibody merangsang pelepasan timin.
Timin ini adalah suatu hormon dari kelenjar timus yang mempunyai kemampuan mengurangi jumlah asetilkolin. Tapi sekarang dikatakan bahwa miastenia gravis ini disebabkan oleh kerusakan reseptor asetilkolin. Mekanisme patofisiologi miastenia gravis. Impuls saraf mencapai taut neuromuskular membran akson parasinaptik terminal terdepolarisasi menyebabkan pelepasan asetilkolin ke dalam celah sinaptik. Kemudian, asetilkolin menyeberangi celah sinaptik secara difusi dan menyatu dengan bagian-bagian reseptor asetilkolin dalam membran pasca sinaptik. Masuknya ion Na+ secara mendadak dan keluarnya ion Ca2+ menyebabkan depolarisasi ujung lempeng yang diketahui sebagai ujung lempeng potensial. Ketika EPP mencapai puncak, EPP akan menghasilkan potensial aksi dalam membran otot tidak bertaut yang menyeberang sepanjang sarkolema. Potensial aksi ini merangkai serangkaian reaksi yang menyebabkan kontraksi serabut otot. Begitu terjadi transmisi melewati penghubung neuromuskular, asetilkolin akan dirusak oleh enzim asetikolinastarase. Selanjutnya yaitu klasifikasi miastenia gravis, di mana terdapat 4 golongan, yaitu golongan 1 miastenia okular, golongan 2 miastenia bentuk umum yang ringan, golongan ketiga yaitu miastenia bentuk umum yang berat, dan golongan terakhir yaitu golongan keempat yaitu krisis miastenia. Golongan 1 miastenia okular yaitu terdapat gangguan pada satu atau beberapa otot okular yang menyebabkan gejala ptosis dan diplopia. Golongan kedua yaitu miastenia bentuk umum yang ringan, yaitu timbulnya gejala perlahan-lahan dimulai dengan gejala okuler yang kemudian menyebar mengenai muka, anggota badan, dan otot-otot bulbar. Yang ketiga yaitu ada miastenia bentuk umum yang berat. Miastenia ini menyebabkan gangguan pada otot okuler, anggota badan, dan kemudian otot pernafasan. Yang keempat itu ada krisis miastenia. Pada golongan 4 ini akan terjadi krisis miastenia pada waktu adanya infeksi saluran nafas bagian atas. Penderita ini akan semakin lemah pada saat waktu menderita demam. Kemudian yaitu ada sindrom Lambert-Eaton atau pseudomiastenia atau biasa disebut sindrom miastenia. Lambert-Eaton myasthenic syndrome ini adalah penyakit autoimun, penyakit di mana sistem kekebalan tubuh menyerang jaringan tubuh sendiri. Serangan terjadi pada koneksi antara saraf dan otot, atau lebih tepatnya persimpangan neuromuskular, dan mengganggu kemampuan sel saraf untuk mengirim sinyal ke sel otot. Secara khusus, sistem kekebalan menyerang saluran kalsium pada ujung saraf yang diperlukan untuk memicu pelepasan bahan kimia yaitu asetilkolin. Kanal kalsium di membran plasma sel tumor mengsintesis sistem imun dan merangsang pembentukan antibodi yang juga bereaksi dengan kanal kalsium di endoplasma. Akibat penghambatan kanal kalsium, penjumlahan potensial aksi di otot pada mulanya kecil, namun secara progresif menjadi normal karena perangsangan berulang. Jumlah kalsium yang terakumulasi di ujung saraf akan meningkat. Berikutnya yaitu ada tetanus. Tetanus ini merupakan penyakit infeksi akut yang menunjukkan diri dengan gangguan neuromuskular akut berupa trismus. Kekakuan dan kekejangan otot disebabkan oleh eksotosin spesifik dari kuman anaerob Clostridium tetani. Tetanus dapat terjadi sebagai komplikasi luka, baik luka besar maupun luka kecil, luka nyata maupun luka yang tersembunyi. Jenis luka yang mengundang tetanus adalah luka-luka seperti vulnus laceratum atau luka robek, vulnus punctum atau luka tusuk, combustion atau luka bakar, fraktur terbuka, otitis media, luka terkontaminasi, dan luka tali pusat. Selanjutnya yang termasuk dalam penyakit transmisi neuromuskular adalah neuromyotonia. Penyakit ini diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Bentuk paling umum dari penyakit ini adalah neuromyotonia yang didapat, yang merupakan hasil dari serangan autoimun pada saluran potasium dengan gerbang tegangan penyearah. Di samping ada contoh
gambar dari penyakit ini. Selanjutnya ada sindrom myasthenia kongenita. Sindrom ini paling kompleks dan beragam. Karena sindrom ini merupakan kelainan genetik, terdapat kemungkinan tak terbatas dari gen yang dapat bermutasi dengan berbagai cara yang dapat mengganggu fungsi normal sambungan neuromuskular. Di samping ada contoh dari sindrom ini. Selanjutnya ada botulisme. Neurotoksin dapat bekerja pada sambungan neuromuskular baik pasca sinapsis atau presinaptik. Karena ada beberapa bentuk racun yang berbeda yang sensitif terhadap NMJ. Penyakit transmisi neuromuskular selanjutnya adalah epilepsi. Patofisiologi epilepsi berupa proses ictogenesis atau proses terjadinya serangan epileptik. Proses ini berawal dari eksitabilitas satu atau sekelompok neuron akibat perubahan pada membran sel neuron. Selanjutnya yaitu ada Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan salah satu penyakit neurodegeneratif tersering, ditandai dengan adanya 3 gejala kardinal: tremor saat istirahat, rigiditas, dan bradikinesia. Pada Parkinson ditemui adanya kehilangan neuron dopaminergic pada substansi nigra serta adanya badan Lewy. Penyakit neurodegeneratif ini meningkat di frekuensinya seiring pertambahan umur, dan umumnya mulai terjadi pada usia di atas 60 tahun. Berikutnya yaitu ada skizofrenia. Skizofrenia atau dikenal juga sebagai skizofrenia adalah penyakit kejiwaan umum yang dapat mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku seseorang. Yang terakhir adalah nyeri. Nyeri adalah sensoris yang bersifat emosional dan subjektif berupa keadaan tidak menyenangkan yang diakibatkan oleh kerusakan jaringan yang benar-benar telah rusak ataupun yang berpotensi akan rusak.